Halo semuanya, pada video kali ini kami akan mempresentasikan laporan hasil proyek kami yang berjudul Penjadwalan Kuliah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika Semester Genap tahun ajaran 2020-2021 menggunakan algoritma Welch-Powell. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Damian Joel, 2. Yulia Drejati, 3. Bernadetta Sari, dan yang keempat, Anastasia Tika Dwi Kurniastuti. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu penyusunan jadwal perkuliahan masih menjadi suatu persoalan yang rumit di berbagai program studi, termasuk program studi pendidikan fisika Universitas Sanata Dharma. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan algoritma Welch-Powell untuk membuat jadwal perkuliahan. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jadwal perkuliahan program studi pendidikan fisika semester genap tahun ajaran 2020-2021 dengan menggunakan algoritma Welch-Powell. Next. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan jadwal perkuliahan program studi pendidikan fisika semester genap tahun ajaran 2020-2021 agar dapat menghasilkan jadwal yang optimal dengan menggunakan pewarnaan graf. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka. Di sini ada yang pertama ada definisi graf. Suatu graf G sama dengan VG, IG terdiri dari dua himpunan yang berhingga, yaitu yang pertama VG adalah himpunan vertex atau simpul vertex. Biasanya dinotasikan dengan V, yaitu himpunan tak kosong dari simpul-simpul. Selanjutnya yang kedua ada EG, adalah himpunan sisi EG, biasanya dinotasikan dengan huruf E, yaitu himpunan dari sisi yang menghubungkan dua buah simpul. Setiap elemen E dalam EG merupakan suatu pasangan tak berurutan dari simpul-simpul di VG. Selanjutnya, dalam kajian pustaka ini menjelaskan mengenai pewarnaan graf. Pewarnaan graf merupakan pemberian warna yang biasanya dapat direpresentasikan sebagai bilangan terurut, mulai dari 1. Pada pewarnaan graf, salah satunya menggunakan algoritma Welch-Powell, merupakan algoritma pewarnaan berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya atau biasa disebut dengan large degree ordering atau LDO. Berikut adalah algoritmanya. Yang pertama, mengurutkan simpul-simpul dari G dalam derajat yang menurun. Yang kedua, menggunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama dan simpul-simpul lain yang tidak bertetangga dengan simpul pertama yang dipilih. Yang ketiga, kemudian mulai lagi dengan simpul berderajat tinggi. Berikutnya, di dalam daftar terurut yang belum diwarnai dan ulangi proses pewarnaan simpul dengan penggunaan warna kedua. Yang keempat, ulangi penggunaan warna-warna sampai semua simpul telah diwarnai. Selanjutnya, deskripsi data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa daftar mata kuliah program studi pendidikan fisika semester genap tahun ajaran 2020-2021 dan juga beserta nama dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri merupakan daftar nama dosen dan kemudian tabel yang di sebelah kanan merupakan daftar mata kuliah semester genap prodi pendidikan fisika. Pada kegiatan proyek ini terdapat hal yang perlu kami lakukan supaya lebih mudah untuk melakukan pewarnaan. Jadi, kami membuat kode dosen, seperti contohnya Christophorus Gloria, kami beri kode D1, sampai urutan yang ke-13, yaitu Rohandi, kami beri kode D13. Begitu juga dengan daftar mata kuliahnya. Kami membuat kode daftar mata kuliah, seperti mata kuliah Bahasa Inggris, kami beri kode MK1, kemudian dilakukan pemberian kode secara urut sampai mata kuliah urutan terakhir, yakni kami beri kode MK30. Jadi dengan pemberian kode seperti ini akan lebih mudah ketika melakukan pewarnaannya nanti, dan memudahkan dalam menentukan hubungan antara mata kuliah dengan dosen yang
akan dijelaskan pada slide selanjutnya di bagian analisis dan pembahasan. Selanjutnya, analisis data dan pembahasan. Proses analisis data dan hasil pembahasannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, menggambarkan hubungan antara mata kuliah dengan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut dalam bentuk tabel. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka kita dapat membuat tabel hubungan antara mata kuliah dengan dosennya. Seperti tabel di samping, yaitu kode dosen yaitu dengan D1 berhubungan dengan MK1. Selanjutnya sampai dengan kode D13 yang berhubungan dengan MK23 dan MK24. Langkah kedua yaitu merepresentasikan graf hubungan antara mata kuliah dengan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut menggunakan matriks persisian. Pada tabel tersebut, kita dapat melihat terdapat hubungan yang disimbolkan dengan bilangan 1 dan graf yang tidak memiliki hubungan dengan bilangan 0. Seperti pada tabel, kita dapat melihat MK1 memiliki hubungan dengan D1, maka di sini ditulis angka 1. Sementara MK1 tidak berhubungan dengan D2, maka ditulis dengan bilangan 0. Langkah ketiga yaitu mendata simpul yang memiliki derajat tertinggi sampai derajat terendah. Pada tabel, kita dapat melihat bahwa dosen dengan kode D1 memiliki hubungan dengan mata kuliah MK1, maka kita dapat menuliskannya dengan derajat 0. Seterusnya sampai D13 yang memiliki hubungan dengan MK23 dan MK24, kita dapat menuliskannya dengan derajat 1. Selanjutnya untuk langkah yang keempat, menggambarkan hubungan antara dosen dengan mata kuliah ke dalam bentuk graf sederhana berdasarkan tabel pada langkah ketiga. Dalam hal ini, mata kuliah sebagai titik dan dosen sebagai sisi. Nah, berikut ini adalah representasi graf sederhana berdasarkan hubungan antar dosen dengan mata kuliah. Proses penggambarannya kami menggunakan GeoGebra. Langkah yang kelima, pemberian warna menggunakan prinsip pewarnaan pada graf, yakni dengan menggunakan pewarnaan titik antara hubungan dosen dengan mata kuliah ke dalam bentuk gambar graf sederhana. Pada gambar ini merupakan hasil dari pemberian warna yang sudah kami lakukan. Jumlah warna kromatik yang didapatkan adalah 5. Hasil dari gambar diperoleh jadwal kuliah yang sewarna, boleh melakukan jadwal perkuliahan dengan secara bersamaan sehingga diperoleh sebuah jadwal mata kuliah. Nah, untuk warna-warnanya ini ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Untuk hari Senin adalah kumpulan graf dengan titik-titik yang berwarna merah, yaitu mata kuliah 7, MK3, MK17, 20, 24, 28, dan 29. Untuk kumpulan warna kuning sebagai hari Selasa, kumpulan warna hijau untuk perkuliahan di hari Rabu, warna biru untuk perkuliahan hari Kamis, dan terakhir warna ungu untuk perkuliahan hari Jumat. Langkah ke-6 menggambarkan hasil pewarnaan graf yang telah diperoleh dan membagi ke dalam bagian untuk setiap tingkat semester ke dalam bentuk tabel. Nah, berikut ini adalah hasil dari pekerjaan kami. Mendapatkan hasil untuk hari Senin, ada tingkat 2, ada 2 mata kuliah, yaitu mata kuliah diferensial dan integral, dan dosen pengampunya itu Hariwangsa Panolo. Dan mata kuliah termofisika dengan dosen pengampu Paul Suparno. Sampai dengan hari Jumat, tabelnya seperti ini. Ada hari, tingkat, dan mata kuliah beserta dosen pengampunya. Jadi kesimpulan dari kegiatan penelitian kami adalah hasil penjadwalan mata kuliah dilakukan dengan menggunakan pewarnaan graf, menggunakan jenis pewarnaan titik. Jumlah bilangan kromatik yang diperoleh yaitu ada 5 warna. Hasil pewarnaan dari graf tersebut didapatkan tidak ada lagi jadwal dosen yang beririsan pada waktu mengajarnya. Kemudian hasil jadwal mata kuliah yang diperoleh yakni mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.